Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi as-sabiqina ilal khairat. Amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, iza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan kana sya'da mi'zara wa ayqadha ahla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 terakhir bulan Ramadan mengencangkan ikat pinggangnya dan membangunkan keluarganya. Apa makna di balik hadis Rasulullah SAW ini? Mengencangkan ikat pinggang adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya dan mengajak keluarganya juga untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail, ibadah malam. Kita paham bersama bahwa umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pendek. Likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati baina 60 wa 70. Setiap sesuatu punya masa panen. Masa panennya umatku 60 sampai 70 tahun. Namun standar amal yang ada dalam ajaran agama kita berdasarkan hadis Rasulullah, khairun nas man tala umuru, sebaik-baik manusia yang panjang usianya, wa hasuna amalu, banyak amal salehnya, wa syarrun nas, sejelek-jelek manusia, man tala umuru, panjang usianya, wa sa'a amalu, banyak amal salahnya. Amal saleh diperbanyak, amal salah diminimalkan, enggak boleh juga ditiadakan. Karena namanya manusia. Manusia bahasa Arabnya an-nasu, al-insan, al-ins dari kata nasiyah, artinya lupa dan lalai. Di sisi lain, umur umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu panjang, 100, 200 sampai 500 tahun. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa dan sebagainya dan umatnya. Secara akal kita pikir bahwa umat Islam akan kalah amal dengan umat sebelumnya. Tapi Allah menentukan lain. Allah Subhanahu wa taala menentukan Nabi Muhammad asyraful anam, Nabi yang paling mulia, termasuk kita umatnya. Maka Allah, kalau amal umat sebelumnya satu kebaikan, satu pahala, umat Islam sebelum masuk Ramadan satu kebaikan, 10 nilainya. Contoh, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan fi kitabillahi, barang siapa membaca satu huruf Al-Qur'an, falahu hasanah, dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan satu huruf mendapat 10 pahala. Alif lam mim, 3 huruf 30 pahalanya. Contoh lain, man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersalawat kepada saya satu kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah membalas 10 salawat kepadanya. Artinya rahmat Allah ada pada diri kita. Contoh ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal menerima perintah salat bukan 5 waktu, 50 waktu. Atas usulan Nabi Musa alaihissalam, wahai Muhammad, berapa kau terima? Apa yang kau terima dari Allah? 50 kali salat. Enggak bisa umatmu. Umat saya 2 kali suruh salat pagi petang, besar fisiknya, enggak mampu melaksanakan. Minta keringanan kepada Allah. Naik Rasulullah, kurangi 5. 9 kali Rasulullah PP, 9 kali 5, 45 semua. 50 kurang 45, 5. Inilah yang menjadi amanah kita.
Bukan hanya kewajiban, kebutuhan. Ibaratnya HP, kapan masuk waktu tidak salat, lobek ke baterainya. Nah, kita juga sudah ditentukan bahwa satu kali kita salat, maka nilainya 10, 5 kali 10, 50. Kembali back to basic. Masuk bulan suci Ramadan, yudhaifu. Allah melipat gandakan lagi. Bukan lagi 1:10, 1:700. 10 malam terakhir, bahkan pertengahan, mulai 16. Itulah hikmahnya kenapa disunatkan kunut kalau witir malam 16 ke atas. Karena inilah penantian kita untuk Lailatul Al-Qadri, malam yang mulia. Nah, yang kita paham di surah ke-97, surah Al-Qadar. Inilah yang kita paham bersama, bahwasanya amalan yang kita lakukan, inna anzalnahu, amalan yang kita lakukan pada malam itu, mulai terbenam matahari. Kita bawa buka puasa, kita berpuasa bersama, salat maghrib dan sebagainya. Yang namanya maghrib itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya terbenam matahari. Itu namanya malam. Sampai sebelum azan subuh. Semua kegiatan kita, kegiatan yang mana? Trihablon, hablum minallah, ibadah ritual kita, salat fardu, maghrib, isya, tarwih, witir, dengar ceramah, tahajud, iktikaf, zikir, ngaji. Ibadah hablum minan nas, membantu, kerjasama, menolong, memudahkan urusan orang, silaturahim, maka semua dilipat gandakan itu. Dan perlu kita paham bahwa ada hadis Rasulullah SAW menyatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, yang paling banyak kontribusinya, yang paling banyak gunanya, yang paling banyak pelayanannya kepada sesama manusia. Karena ada hadis yang lain, Allahu fi aunil abdi, madamal abdu fi auni akhi. Allah nanti membantu, menolong, mengabulkan doa seorang hamba kalau hamba itu juga pernah dan sering membantu sesamanya. Kalau doa kita masih terpending oleh Allah, tanya diri kita, is'alita. Berapa banyak orang yang kita bantu? Berapa banyak orang kita mudahkan urusannya? Berapa banyak orang kita layani segala permohonannya? Yang ketiga, ada juga namanya ibadah hablum minal alam, ibadah lingkungan, sanitasi, kebersihan, flora, fauna. Pelihara kembang, bunga, siram. Pelihara ayam, kucing, kasih makan. Itu juga namanya ibadah makhlukiyah namanya. Bagian ukhuwah makhlukiyah, persaudaraan sesama makhluk. Karena ukhuwah itu ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Ada ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia, apapun sukunya, apapun agamanya. Ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama lokalitas wilayah, sekampung, sedaerah, provinsi Indonesia. Ada ukhuwah nasabiyah, persaudaraan sesama rumpun keluarga, abatiren, asijingan. Ada ukhuwah makhlukiyah, persaudaraan sesama makhluk, juga makhluk Allah. Semua amal yang kita lakukan ini bulan suci Ramadan, Allah lipat gandakan, apalagi di malam ini, di malam-malam terakhir ini. Nah, disinilah kita perlu siap sedia, karena Allah tidak tentukan malam keberapa. Apa hikmah? Kenapa Allah tidak tentukan malam sekian dan sebagainya? Supaya kita siap sedia. Sama juga hikmahnya. Kenapa Allah merahasiakan kematian? Supaya kita standby terus. Nah, kita tidak tahu dengan ibadah yang kita lakukan hanya ibadah. Inilah yang kita bawa bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bekal kita adalah takwa. Inilah yang kita isi di bulan suci Ramadan ini. Nah, diadakan lagi Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran pada malam yang mulia. Nah, olehnya itu, salah satu yang terkait ibadah yang kita lakukan, kita perbanyak juga di bulan suci Ramadan adalah tilawatil Quran. Kenapa? Karena turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dan ada fakta menarik. Segala hal yang terkait dengan Al-Quran pasti mulia. Yang mana itu? Satu, dari semua malaikat, dari sekian banyak malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, 10 nama malaikat yang wajib diketahui namanya, tapi banyak jumlah malaikat, satu orang saja, 2 yang kawal,
dari sekian banyak malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa Jibril mulia? Karena Jibril yang menurunkan Al-Quran. Fakta pertama, segala yang terkait Al-Quran pasti mulia. Yang kedua, dari sekian banyak nabi dan rasul, 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui namanya, yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad mulia? Karena Nabi yang diturunkan Al-Quranul Karim. Fakta ketiga, dari sekian banyak umat yang pernah ada di dunia ini, mulai umat Nabi Adam, umat sebelumnya, sampai umat kita, maka yang paling mulia adalah umat Islam. Kenapa umat Islam mulia? Karena umat Islamlah yang diturunkan Al-Quran dan membacanya. Fakta keempat, dari sekian banyak bulan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, mulai Muharram sampai Zulhijjah, 1 sampai bulan 12 kalender Hijriyah, maka yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Karena Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Fakta kelima, dari sekian banyak malam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia adalah Lailah Al-Qadri, malam kemuliaan. Kenapa mulia? Karena turunnya Al-Quran. Nah, kita melihat, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang engkau tahu tentang Lailatul Qadar? Profesor Dr. Quraish Shihab membedakan antara kata adraka, yudrika. Satu fi'il madi, satu fi'il mudhari. Kalau adraka, maka semua yang terkait dengan adraka dan yudrika, maka di belakangnya itu sesuatu yang agung, yang mulia, yang besar, yang menakjubkan. Nah, perbedaannya, kalau adraka seperti surah Al-Qadar ini, maka itu langsung diketahui Rasulullah dengan jawaban Allah. Apa yang kau tahu tentang Lailatul Qadar? Maka ayat ketiga, Lailatul Qadri khairan min alfi syahrin. Ibadah pada malam itu lebih mulia dibanding 1000 bulan. Kalau 1000 bulan dibagi 12, karena 12 bulan dalam setahun, 83 tahun. Karena Rasulullah SAW satu saat berdakwah bersama umatnya, dikatakan umat sebelumnya ada orang saleh, Zakaria, Ayub, 4 orang itu mereka beribadah 80 tahun tidak durhaka kepada Allah. Maka ditantang oleh Allah, masih ada ibadah lebih tinggi dibanding itu. Itulah ibadah Lailatul Qadri 1000 bulan. Nah, kalau yudrika, wa ma yudrika la'allahu yazakka di abasa, wa ma yudrika Allah sa'at. Maka apalagi apabila mendapat kata fi'il mudhari, katakan dia sekarang, maka itu adalah sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Nah, dari sinilah ada ulama yang memberikan penafsiran dan pemahaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri taharru iltamisu Lailatul Qadri fil witri minal asyr. Jagalah, perbaiki ibadahmu pada malam-malam ganjil 10 malam terakhir, termasuk 21 dan seterusnya. Alhamdulillah kita di sini laksanakan i'tikaf, laksanakan qiyamul lail untuk menanti itu. Nah, ada ulama juga mengatakan malam kesekian, intinya kita siap sedia saja. Karena ibaratnya gini, Lailatul Qadri itu piala. Kalau orang ikut pertandingan, biasanya kalau pertama-tama itu ikut semua. Sama kita di sini kalau masjid safnya hampir penuh. Begitu lanjut ada 32 besar. Sudah ada berguguran. Maju lagi per 8 final. 16 besar. Maju lagi per 4 final. Maju lagi semifinal. Maju lagi final. Intinya apa? Selama kita beribadah, tetap tarwih di sini, tetap dengar ceramah, tetap witir, laksanakan ibadah malamnya. 30 malam kecuali kalau ada urusan, misalkan sakit atau halangan, maka tetap kita mendapatkan pahala itu. Kenapa? Karena kita standby terus. Nah, meskipun ada ulama yang menafsirkan bahwasanya ada kemungkinan juga, tapi tetap kita jangan sampai kecolongan malam 27 Ramadan. Kenapa malam 27 Ramadan? Karena ulama ini menghitung dalam bahasa Arab, kata Lailatul Qadri itu 9 hurufnya dalam bahasa Arab ya. Huruf lam, ya, lam, tamarbut, alif,
lam, qaf, da, ra. Asyara hurufnya. 9 hurufnya kata Lailatul Qadri. Kemudian di surah Inna Anzalnahu kata Laila Al-Qadri 3 kali berulang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ayat ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. 9 huruf, 3 kali berulang. 9 kali 3, 27. Fakta kedua, ulama tafsir juga menghitung di surah Inna Anzalnahu 5 huruf itu sampai salamun hiya hatta matla'il fajr ada 30 kata di situ dalam bahasa Arab. Kata dalam bahasa Arab itu namanya al-kalimatu. Mulai inna 1, al-fajri 30. Nah, begitu dapat ayat kelima di urutan salamun hiya. Hiya itu urutan ke-27, hatta ke-28, matla'i ke-29, al-fajri 30. Hiya itu damir, kata ganti kembali ke muannas, sama dengan sih dalam bahasa Inggris. Yang mana kembalinya? Salamun hiya, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, kesejahteraan didapat orang yang melaksanakan ibadah pada malam itu. Malam mana? Kembali ke Lailatul Qadar. Nah, olehnya itu ibadah, mari kita konsistenkan ibadah kita, istiqamahkan ibadah kita supaya berkah Lailatul Qadar ada sama kita insyaallah. Selama kita tetap konsisten beribadah, apalagi di malam terakhir ini, 10 terakhir ini, maka pasti kita dapat Lailatul Qadar. Doanya apa? Rasulullah bersabda, ada 4 kata, kalimat yang senang didengar oleh Allah, ridha Nabi Muhammad juga di bulan suci Ramadan. Kalau malam Jumat, hari Jumat, kan zikirnya salawat. Kalau Ramadan, zikirnya itu ini 4 yang sering kita baca. Nasyhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhid. Wa nastaghfirullah, istighfar kepada Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah, minta ridha surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, minta perlindungan api neraka. Jelang buka, tarwih, duduk, naik mobil berkendaraan, zikirnya bulan Ramadan, zikirnya bulan Ramadan ini. Sambungannya ini, itulah doanya Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, Engkaulah Tuhan Maha Pemaaf lagi Maha Mulia. Tuhibbul afwa, senang menerima maaf. Fa'fu anna ya Rahim. Maafkanlah kami, wahai Tuhan Maha Penyayang. Nah, itulah doanya. Kita sambung saja paket zikir Ramadan dan Lailatul Qadar. Perbanyak kita membaca ini demi untuk meraih berkah ini. Olehnya itu ada tradisi di Bugis, saya orang Sopeng. Itu di sana ada masyarakat kita kalau malam 16 ke atas habis tarawih termasuk juga panganan buka puasa, mereka membawa apang, kue apang itu. Apang itu karena apang itu dari kata afwan, ampunan, doa. Itu masyarakat kita dia tidak hafal itu doanya Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, afana tiwi. Afana bawa. Ya. Salahkah? Tidak salah. Karena Rasulullah SAW mencontohkan 2 cara berdoa. Ada doa lewat kata-kata, Rabbana atina, Allahumma innaka afuwun, nashhadu. Ada doa lewat simbol. Simbolnya apa contohnya? Nabi itu waktu salat istisqa minta hujan di dahulu khutbah. Rasulullah sebelum turun dari mimbar yuqallibu ridha'ah, membarik sorbannya, kemudian menghadap kiblat, kasih tinggi-tinggi tangannya berdoa. Apa makna secara hadis? 2 contoh Nabi berdoa. Doa lewat verbal kata-kata, doa lewat simbol. Ya Allah, balikkanlah keadaan dari kemarau menjadi hujan. Sama kalau mapacya turun tinggi kita, simbol-simbol yang ada. Nah, ini juga orang tua kita berdoa lewat yang terkait di situ. Jadi kita ya pakai verbal, pakai tafaul, intinya bahasa Bugisnya sendu-sendu nggak senang. Nah, dengan demikian ini merupakan bagian paling terakhir. Apa tandanya kita dapat berkah Lailatul Qadar? Tandanya gini. Sama juga kalau bulan haji. Kalau mau tes mabrur tidak hajinya orang, jangan di tanah suci, nanti kembali. Bagaimana amalnya? Kalau bagus, istiqamah atau meningkat, bukan istiqamah ya, karena ada juga teman itu istiqamah, ikatan suami takut istri. Kalau di rumah, ya. Kalau tidak, enggak, jangan, bukan. Maksudnya konsisten dan ada kebaikannya bertambah. Dari hablum tadi, hablum minallah, minan nas, dan minal alam. Sama juga kita. Kalau ibadah kita istiqamah,
dan bertambah menjadi manusia-manusia yang baik, maka berkah Lailatul Qadar. Itulah makna salamun hiya hatta matla'il fajar. Semoga kita mendapatkan berkah Ramadan dan berkah Lailatul Qadar. Terima kasih banyak Adinda yang memfasilitasi mengundang di tempat ini. Bagian daripada ini, bagian silaturahim kita tutup dengan doa. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ya zal jalali wal ikram. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. هدى الله وإياكم أجمعين والله الموفق لكم بالطريق. Wabillahi taufiq wa da'wa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.